Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini tentang mata kuliah fikih muamalah, kita akan mempelajari teori tentang jual beli. Sebelum mahasiswa atau adik-adik mempelajari apa itu jual beli, saya akan menjelaskan dari mulai definisi terlebih dahulu. Jual beli berarti tukar menukar harta dengan harta. Adapun secara terminologi, transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Nah, menurut syara jual beli itu adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka. Nah, dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu kegiatan, yaitu pihak penjual dan pembeli. Nah, maka dalam hal ini terjadi transaksi jual beli yang mendatangkan akibat hukum. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, hai orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusan tersebut terserah kepada Allah. Nah, maka dalam jual beli ada mekanisme ataupun tata cara yang harus diperhatikan dalam Islam, baik itu rukun dan syarat, mekanisme, dan hal-hal yang diperbolehkan dalam jual beli. Secara bahasa, dalam bahasa Arab, al-bai' ataupun jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Menurut mazhab Hanafi, jual beli adalah pertukaran harta ataupun mal dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Nah, dan jual beli juga merupakan akad yang umum untuk digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling ataupun meninggalkan akad yang dimana untuk mendapatkan makan dan minum untuk kebutuhannya sehari-hari. Misalkan terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan menghubungkan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli. Sehingga jika ada orang yang mengikat dirinya dengan transaksi yang harus dilaksanakan saat itu juga atau beberapa waktu berikutnya, namun belum diketahui secara pasti bagaimana pemikiran mengadakan transaksi itu muncul dan faktor dominan yang melatar belakangi untuk melakukan transaksi yang pasti. Ada dasar hukum terkait dengan jual beli. Dalam surat An-Nisa ayat 43, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harama riba. Dalam hukum jual beli dibolehkan dalam ajaran Islam. Hukum Islam adalah hukum yang memang lengkap dan sempurna. Jual beli itu diperbolehkan, namun tidak diperbolehkannya itu adalah mengambil riba dari hasil jual beli tersebut. Adapun terkait dengan hukum jual beli, ada mubah, ada wajib, dan ada haram dan juga sunnah. Kenapa bisa mubah, bisa wajib, atau haram dan sunnah? Karena ada beberapa hal aspek yang memang jual beli itu menjadi hukumnya menjadi mubah, menjadi wajib, dan juga menjadi haram dan sunnah. Hukum jual beli menjadi mubah atau boleh merupakan asal jual beli, yaitu yang pada dasarnya wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang kedua adalah wajib. Umpamanya
wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa. Begitu juga qadi menjual harta muflis, orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya, sebagaimana yang akan diterangkan di materi selanjutnya. Nah, jadi bisa menjadi wajib begitu, orang yang banyak hutang begitu dan dia mempunyai harta, maka hartanya wajib untuk diperjualbelikan gitu. Nah, yang ketiga, hukum jual beli itu adalah menjadi haram. Kenapa menjadi haram? Karena sebagian yang telah diterangkan pada rupa-rupa jual beli yang sudah kita sampaikan di minggu yang lalu itu adalah ada hal-hal yang dilarang dalam Islam. Nah, makanya jual beli itu hukumnya menjadi haram. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah sunnah. Jual beli hukumnya bisa menjadi sunnah. Nah, misalnya jual beli kepada sahabat ataupun kepada famili yang kita kasihi dan kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya. Nah, maka hukum jual beli akan menjadi sunnah. Yang selanjutnya adalah terkait dengan rukun dan syarat jual beli. Ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika seseorang ataupun dua orang atau lebih melakukan jual beli, yaitu antara ijab dan qabul. Yang saya akan terangkan itu akad, terkait dengan akad jual beli. Akad itu kan ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilaksanakan. Nah, maka ijab kabul itu harus menunjukkan kerelaan ataupun keriduan dari kedua belah pihak. Nah, pada dasarnya ijab kabul itu dilakukan dengan lisan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, seperti misalkan seseorang itu dia bisu, tidak bisa berbicara atau hal lainnya, nah boleh ijab kabul itu dengan surat menyurat yang menandakan ada seseorang itu melakukan ijab kabul. Nah, untuk sahnya jual beli yang dilakukan ada beberapa rukun dan syarat yang memang dipenuhi oleh kedua belah pihak. Apa saja? Yang pertama, penjual dan pembeli dengan syarat harus berakal. Nah, berakal itu berarti seseorang itu tidak gila begitu ya. Nah, bagi yang gila, maka akad jual belinya adalah menjadi batal. Nah, jadi tidak sah untuk melakukan jual beli bila seseorang itu tidak berakal. Yang kedua, kehendak sendiri. Jadi kehendak sendiri itu adalah bukan paksaan atau dipaksa orang lain yang memang itu mengharuskan dia menjual ataupun membeli sesuatu dengan paksaan. Nah, yang ketiga, keadaan tidak mubazir ataupun pemborosan. Orang yang memboroskan harta begitu. Nah, itu adalah tidak boleh di bawah wali. Nah, maka keadaannya itu tidak mubazir. Nah, yang kedua, rukun dan syarat yang kedua itu uang dan benda yang diperjualbelikan dengan syarat-syarat tertentu. Yang pertama itu suci. Nah, benda yang diperjualbelikan itu harus suci, jadi tidak memperjualbelikan barang yang najis seperti, mohon maaf, menjual hasil curian begitu ya. Lalu yang kedua, menjual daging babi. Nah, najis tidak sah dijadikan uang dan tidak sah pula dijual, atau menjual sesuatu yang memang sifatnya dan zatnya itu adalah najis. Nah, yang kedua, barang yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat. Artian bermanfaat itu tidak boleh menjual benda yang tidak ada manfaatnya. Nah, yang ketiga, dapat dikuasai dan diserahkan. Nah, jadi tidak menjual burung sedang terbang di udara. Nah, maka ada pepatah, barang yang diperjualbelikan itu harus ada jenisnya begitu, tidak boleh dikuasai ataupun tidak dapat diserahkan ketika jual beli berlangsung. Nah, itu syarat sah terkait dengan barang yang harus diperjualbelikan. Nah, lalu
benda dan harga milik penjual dan pembeli atau sebagai wakilnya. Itu. Nah, yang terakhir adalah pembeli dan penjual mengetahui terkait dengan zat, bentuk, kadar, ukuran, dan sifat benda tersebut. Nah, yang ketiga, sifat rukun dan syarat tadi yang ketiga, sigotul akdi ataupun sigot akad. Sigot akad ini berarti cara bagaimana seseorang ijab dan qabul yang memang merupakan rukun akad itu dinyatakan. Jadi harus ada sigot. Sigot akad dapat dilakukan dengan cara lisan ataupun tulisan ataupun dengan cara isyarat yang dapat memberikan pengertian ataupun penjelasan tentang adanya jual beli. Nah, oleh karena itu harus teman-teman ketahui bahwasanya tidak halal uang hasil penjualan barang-barang yang haram yang memang haram zatnya begitu. Contohnya seperti minuman keras dengan berbagai jenisnya, lalu ada menjual bangkai ataupun babi begitu. Nah, menjual patung, anjing dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah ijab. Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya saya jual barang ini sekian harga begitu. Nah, sedangkan qabul itu adalah ucapan si pembeli, saya terima barang dengan harga sekian. Nah, maka harus terucap ijab dan qabul begitu. Nah, sedangkan yang terakhir itu adalah suka sama suka, tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena biasanya seseorang itu dalam hal jual beli jika dia merasakan suka pada barang yang ingin dia beli, maka dia akan membelinya begitu. Jadi ada suka sama suka begitu. Bahkan yang terakhir itu ridho birido atau tidak ada paksaan dari orang lain, jadi atas kehendak masing-masing. Nah, menurut ulama yang memang mewajibkan lafal ataupun diwajibkan itu memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, keadaan ijab dan qabul itu harus berhubungan. Nah, artinya apa? Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum terserang lama. Nah, yang kedua, makna. Nah, makna keduanya hendaklah mufakat walaupun lafaz keduanya berlainan. Nah, yang ketiga, keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain. Artinya kalau misalkan saya jadi pergi misalkan seperti itu, nah saya jual barang ini sekian begitu. Nah, jadi keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain dan tidak berwaktu. Nah, sebab kenapa tidak berwaktu? Sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun itu tidak disahkan ataupun tidak diperbolehkan. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan jual beli yang terlarang. Nah, dalam agama Islam ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya. Nah, apa saja sih? Salah satunya yaitu yang pertama, menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-benda dengan harga semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran. Nah, kemudian ia menjual dengan harga setinggi-tingginya. Jadi ketika pengaplikasian contohnya ketika petani telah memanen sayuran misalkan, nah dia akan menjual ke pasar. Ketika di tengah jalan ada seseorang begitu yang menghadangnya sebelum dia sampai ke pasar. Nah, dibelilah oleh seseorang itu dengan harga yang murah, dengan harga yang memang dia tawar begitu. Nah, kemudian si pembeli tersebut begitu, nah dia menjual ke pasar dengan harga yang setinggi-tingginya. Nah, itu dalam Islam hal yang jual beli yang memang dilarang dalam Islam.
Nah, karena sejatinya begini, perbuatan itu sering terjadi di pasar-pasar yang memang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung begitu. Nah, jadi yang untung siapa? Yang untung yang menghadang di tengah jalan, tapi si petani itu dia dapat harga yang murah begitu. Nah, itu kan dalam Islam tidak diperbolehkan. Nah, yang kedua jenis jual beli yang diharamkan itu adalah menawar barang yang senang ditawarkan oleh orang lain. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti seseorang berkata misalkan, tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal. Nah, kenapa hal ini dilarang? Karena ini akan menyakiti seseorang ataupun orang lain. Maka penawaran barang yang sedang ditawar oleh orang lain ini diharamkan oleh Islam. Nah, contoh yang selanjutnya adalah jual beli dengan najasi. Apa itu jual beli dengan najasi? Nah, jual beli dengan najasi ini adalah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar itu mau membeli barang kawannya begitu. Nah, ini jelas-jelas dilarang jual beli dalam Islam. Jadi tidak boleh begitu ya, jual beli dengan najasi, yaitu memang menambah atau melebih-lebihkan barang temannya dengan maksud memancing orang lain agar membelinya begitu. Nah, yang selanjutnya terkait dengan menjual di atas penjualan orang lain. Maksudnya begini ya, terkait menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seorang berkata, kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu. Nah, perkataan seperti ini maka diharamkan jual beli dalam Islam, dilarang gitu. Nah, jadi ketika seseorang menawarkan untuk mengembalikan barang orang lain dan barang dia dibeli dengan harga yang murah, nah itu yang tidak boleh dalam Islam. Nah, ada lagi jual beli yang memang disertai dengan tipuan. Nah, yang dimaksud dengan disertai dengan tipuan itu mencakup tipuan yang dilakukan oleh penjual ataupun pembeli pada barang ataupun ukuran ataupun timbangannya. Nah, jadi hukum jual beli itu ada yang memang bisa menjadi goror ataupun tipuan. Nah, itu termasuk ke dalam jual beli yang haram. Selanjutnya, saya akan menerangkan terkait dengan bentuk-bentuk jual beli goror yang memang dilarang dalam ulama fikih. Nah, contohnya apa sih begitu? Nah, yang pertama, tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad. Jadi, ketika seseorang melakukan transaksi jual beli, objek yang akan diperjualbelikan itu tidak ada pada waktu transaksi. Nah, itu termasuk ke dalam jual beli goror. Nah, contoh yang kedua itu terkait dengan menjual sesuatu yang memang belum berada di bawah penguasaan penjual. Jadi belum ada barangnya dan belum tentu ada. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, yang ketiga, tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Gitu. Jadi nggak ada kepastian bahwasanya tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang memang akan dijual. Nah, yang selanjutnya, tidak ada kepastian sifat tertentu dari barang yang memang akan dijual begitu. Nah, ada juga tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Tidak tahu harganya berapa. Nah, itu tidak disebutkan kepastian harga yang memang harus dibayarkan. Nah, yang selanjutnya, tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad. Nah, jadi ketika berakad tidak ada waktu yang dijelaskan pada akad tersebut begitu. Nah, selanjutnya, tidak ada ketegasan bentuk transaksi. Yang dimaksud tidak ada ketegasan dalam bentuk transaksi yaitu ada dua macam. Nah, yang pertama itu yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi yang dipilih waktu terjadi akad. Nah, yang selanjutnya itu tidak ada kepastian objek akad karena ada dua objek yang berbeda dalam satu transaksi. Nah, yang terakhir itu kondisi objek
akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Nah, jadi kondisi objek yang akan diperjualbelikan tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Cukup sekian penjelasan dari saya terkait materi kita hari ini, materi jual beli. Silahkan teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya terkait dengan jual beli, kita akan melanjutkan ke dalam sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, baik, saya akan jelaskan dulu terkait dengan tadi ya, mereview rukun dan syarat jual beli. Tadi yang saya jelaskan terkait dengan ijab qabul itu begitu, harus adanya kerelaan antara dua belah pihak begitu. Berarti kan artinya kerelaan itu tidak ada paksaan ataupun tidak ada unsur dipaksa antara penjual dan pembeli begitu. Nah, pada dasarnya ijab dan qabul itu dilakukan dengan lisan, betul begitu. Tapi bagaimana jika tidak memungkinkan begitu? Karena melihat untuk di zaman sekarang itu adalah banyak orang yang melaksanakan jual beli itu secara online. Nah, tadi saya jelaskan bahwasanya selain dengan ijab dan qabul secara lisan ataupun dengan langsung, nah kalau tidak memungkinkan misalkan beberapa hal atau tadi di dunia maya begitu, maka boleh ijab qabul dengan surat menyurat ataupun dengan isyarat begitu. Nah, maka rukun dan syarat ijab qabul itu sudah terpenuhi. Nah, sekarang banyak online shop yang kita lakukan. Misalkan saya membeli begitu ya di aplikasi salah satu aplikasi online shop begitu. Nah, ketika kita melihat deskripsi yang akan kita barang yang akan kita beli, misalkan salah satunya saya membeli jam tangan begitu. Nah, sebelumnya saya akan melihat deskripsi terlebih dahulu. Deskripsi dari mulai merek, dari mulai harga begitu, dari mulai spesifikasi misalkan ukuran begitu ya, atau misalkan warna dan lain sebagainya begitu. Nah, yang selanjutnya adalah ketika kita check out begitu ya. Nah, istilahnya kita membayar begitu dengan metode transfer, itu adalah salah satu syarat ijab qabul begitu ya. Kita tandanya itu adalah kita menyetujui penjualan tersebut dengan harga yang sudah ditentukan ataupun harga yang sudah disepakati. Nah, dengan kita mentransfer, check out tersebut dengan metode transfer, tandanya itu ada kerelaan antara dua belah pihak, dan saya sebagai pembeli itu rela untuk membeli dengan spesifikasi yang sudah penjual deskripsikan. Nah, itu jadi antara penjual dan pembeli itu sah dengan dilakukannya jual beli online begitu ya, karena ada ijab dan qabul yang diisyaratkan begitu. Salah satunya kita setuju untuk membeli dengan spesifikasi yang sudah tertera, lalu kita mentransfer untuk metode check out-nya, dan nanti tinggal kita menunggu barang yang kita beli ataupun kita pesan. Nah, begitu ya. Jadi apa sih yang memang tidak sah ketika memberlakukan jual beli online? Yang tidak sah itu begitu, itu yang spesifikasinya tidak diterangkan begitu, tidak diuraikan begitu, sehingga kita nanti akan tertipu, nanti masuk ke dalam jual beli gharar yang memang itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.